Hello Soul Seekers, how are you today? I am very happy. And how are you? I think today is a special day for you, especially for those of you who celebrate Chinese New Year. God bless. Soul Seekers, God gives something new and original and especially for you. Sesuatu yang baru. Okay, I don't linger in greetings words, and I will present something new for you. So don't skip this channel and stay tuned in this Thing of Soul channel. Bang, boom, haleluya. Kitab Yesaya 43 ayat 18-19 mengatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku di situ Tuhan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku atau Tuhan di sana, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mengingat masa lalu, masa purbakala kita, pasti di antara kita sering melakukan hal ini. Entah bagaimana kita suka akan memori masa lalu, membuka album kenangan, hal-hal yang indah di masa lalu yang tidak mungkin bisa terulang kembali. Terlebih lagi kenangan yang indah dari orang-orang yang tersayang yang sudah meninggalkan kita. Ada sebungkah kenangan yang indah yang terus-menerus diingat, bahkan ingin diulang kembali, apalagi jika kenangan tersebut dilalui bersama orang-orang yang terdekat. Always you will be a part of me, and I will forever feel your strength when I need it the most. Sebuah lagu dari Westlife yang menceritakan tentang kenangan masa yang lalu ketika ditinggalkan, dan mereka inginkan masa itu bisa terulang kembali, tetapi tidak bisa terulang kembali. Soul Seekers, memang tidak semua kenangan atau memori harus selalu diingat. Karena apa? Karena sebenarnya kita masuk di dalam sebuah kondisi yang di dalam Alkitab menjelaskan bahwa itu sebuah roh kematian dalam jiwa manusia, di mana selalu mengingat kisah sedih yang menggelayutkan jiwanya. Soul Seekers, hasil produksi dari roh kematian adalah penyesalan yang terus diingat, kemarahan yang tersimpan rapat, tidak mau membalas, biar Tuhan yang membela, biar Tuhan yang membalas, tetapi selalu menunggu dan melihat pembalasan Tuhan, berarti tetap ada dendam. Betul? Kelihatannya pegang ayat firman Tuhan, tetapi ada suatu kejanggalan dalam menempatkan firman Allah. Seperti dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat ini menceritakan bahwa engkau hanya menonton,
Tetapi kadang kita menjadi orang yang memiliki roh kematian. Dia menunggu pembalasan Tuhan dan ingin menonton orang-orang fasik itu di dalam kehancuran. Ini bukan maksud Tuhan seperti itu. Memang sulit melupakan orang-orang yang kita kasih. Ada batas sampai maut memisahkan kita, sampai kematian memisahkan kita. Dan ini yang menjadikan kita sulit move on. Betul, Soulseekers? Orang-orang yang memiliki roh kematian, dia suka tempat-tempat yang sepi dan tidak suka keramaian. Dia orang yang tidak percaya dengan mulut manis orang. Dia mudah tersinggung, mudah terluka, dan suka mendendam. Dan kebiasaan orang-orang ini menyukai lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang sepertinya ia ditinggalkan, ditipu, disakiti, dihempaskan orang yang dicintainya. Lagu ini menjadi konsumen jiwanya karena dia seolah-olah ini lagunya tepat buat saya, karena saya mengalami hal ini. Ayat firman Tuhan katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apakah yang menjadi buah integritas kita ketika kita hidup di dalam kehidupan keluarga, kehidupan sosial? Kadang kita lebih banyak menceritakan masa hidup kita yang pahit. Kita menceritakan kita pernah ditipu, kita menceritakan bahwa kita pernah dirugikan orang, dan itu yang menjadi cerita kita di kalangan sosial kita, dan bukan sebuah cerita atau dasar-dasar cerita yang mengandung pengajaran iman, mengandung dasar firman Tuhan. Jadi bukan pengalaman hidup yang penuh rangkaian kesusahan, derai-derai air mata. Kalau dikatakan zaman purba, berarti sesuatu peradaban hidup yang sudah berbeda, yang sudah bergeser, yang sudah berubah. Betul, saudara? Orang-orang Yahudi suka akan masa lalu, sehingga ketika mereka menempatkan hukum Taurat dan melihat kebenaran Injil yang diberitakan Yesus, mereka menuduh Yesus jika Yesus mau menggeser hukum Taurat. Yesus mau meniadakan hukum Taurat, sebuah Taurat yang sudah ratusan tahun muncul. Dan apa jawab Yesus kepada mereka? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus menggenapi. Jadi sangkaan tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus yang membawa kebenaran Injil, Yesus menjawab bahwa ia menggenapi, justru menggenapi hukum Taurat. Maka jangan kita mengatakan, dulu saya melayani, dulu saya aktif di gereja, dulu saya seorang orang yang senantiasa selalu ibadah dan ibadah. Sekarang, haleluya, sekarang kau mau apa? Sekarang apa yang kamu lakukan? Jangan mengatakan dulu, sekarang ini apa yang kamu lakukan. Karena apa? Karena firman-Nya tetap dan janji Tuhan tidak berubah. Tetapi firman Allah bekerja sesuai dengan keberadaan pada zaman baru. Firman Tuhan akan masuk kepada zaman yang baru, bukan zaman purba lagi. Karena apa, Soulseeker? Karena firman ini benar adanya. Firman-Nya katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kata jangan di sini berarti ada suatu bahaya jika pikiran kita terfokus, tersita, mengingat masa-masa yang lalu saja. Kita harus terus bergerak, amin. Kita harus terus punya resolusi,
dalam hidup kita. Ingat bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Diceritakan dalam kitab Bilangan 9 ayat 15-17. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus terus mengikuti cara kerja Tuhan. Istilah bahasa rohaninya mengikuti pergerakan Tuhan. Tuhan tidak statis, Tuhan itu bergerak. Ayat selanjutnya dari kitab Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku di situ Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? So seekers, sesuatu yang baru, kita diminta Tuhan untuk melihat, disuruh untuk melihat. Sekarang yang sudah tumbuh, ada atau tidak? Tahu atau tidak? Sekarang yang sementara tumbuh ini, engkau tahu atau tidak? Atau engkau belum mengetahuinya sama sekali? Apa yang bertumbuh di dalam kehidupan kita? Ini jangan sampai kita salah pengertian, soul seeker. Apa yang dilihat orang-orang percaya dasarnya adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Artinya yang dilihat adalah sesuatu yang spiritual. Yang dilihat adalah sesuatu di dalam alam roh, dalam batinmu, satu pekerjaan Allah di dalam hatimu. Lebih jelasnya lagi, ada pertumbuhan rohanimu. Karena itu yang mengajarkan dari alam roh menuju alam kenyataan. Perubahan hidup bermula dari perubahan rohani. Jadi Tuhan katakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa maksudnya Tuhan membuat segala kemustahilan menjadi kenyataan dalam hidupmu? Padang gurun dan padang belantara adalah gambaran hidupmu yang sulit, adalah gambaran hidupmu yang penuh penderitaan, selalu mengalami kekurangan, selalu tidak cukup, selalu menderita. Betul? Di padang gurun dan padang belantara menggambarkan sesuatu yang zong, yang kosong, yang kering, yang tidak ada apa-apa, yang gundul. Lalu firman-Nya katakan, ya, berarti kepastian dari Tuhan. Ya, aku atau Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya penderitaan padang gurun sebuah perjalanan yang jauh, sebuah penderitaan hidup yang sulit menjadi mudah karena Tuhan membuatkan jalan. Jesus is the way. Dia bukakan jalan. So seekers, ini pelajaran yang luar biasa. Ketika orang memikirkan sebuah bisnis, dia mencoba mencari tahu tempat, lokasi mana yang banyak orang, lokasi mana yang sungguh-sungguh bisa menghasilkan uang. Tetapi kalau Tuhan katakan di padang gurun, tempat yang gundul, yang kering, Tuhan mampu membuatkan jalan. Amin. Tuhan mampu membuatkan jalan.
Jadi tidak tergantung tempat, tetapi tergantung pada janji Tuhan. Ya, aku hendak membuatkan jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sungai di padang belantara artinya sungai adalah sesuatu di mana kita tidak ada haus lagi. Ada kelimpahan air. Hidup kita yang selama ini terus-menerus mencari dan mencari, tetapi Tuhan sediakan air sehingga hidupmu tidak pernah haus lagi. Ini sebuah pembangunan kebudayaan baru. Ingat di kitab Kejadian bahwa ada sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ada 4 sungai: Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Artinya di sana Tuhan membuat sebuah peradaban melalui air, melalui sungai, melalui aliran sungai, di mana makhluk hidup dan manusia hidup di tepi sungai itu. Soul Seekers, kalau Tuhan membuatkan padang belantara menjadi sungai, di situ Tuhan akan memberikan peradaban yang baru. Setelah saya bertahun-tahun ada di tempat pedalaman, saya harus mendirikan sebuah gereja untuk mengajarkan peradaban yang baru, peradaban yang sehat, peradaban yang ada pendidikan, peradaban untuk mereka mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan. Soul Seeker, banyak orang tidak mengerti mengapa tempat-tempat biara itu tempatnya terpencil, jauh di ujung gunung, bahkan masuk-masuk di hutan. Karena mereka menemukan sumber air, mata air. Dengan mata air yang diolah, dibersihkan, ditata dengan luar biasa, dan mulai diairi. Sehingga banyak penduduk yang datang untuk mendapatkan air di sana. Benar, Soul Seeker? Kali ini ingat bahwa tahun yang baru ini Tuhan memberikan jalan yang terbuka, walaupun itu di padang gurun. Tuhan akan membuatkan sungai, walaupun itu di padang belantara. Artinya kemustahilan, ketidakmungkinan itu akan terjadi dalam hidupmu, sehingga kau akan melihat sesuatu yang baru. Makanya buanglah segala pikiran-pikiran yang lama, yang purba, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sebab yang datang ini sudah datang dalam hidupmu. Amin, Soul Seekers. Kiranya ini memberkati. Tetap semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Tetap semangat untuk menjadi orang percaya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan senantiasa mengadakan mujizat bagimu. Percayalah nama Yesus, karena Tuhan itu ajaib adanya. Soul Seeker, aku ingin berdoa untuk kamu, supaya kamu tahu bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku menyerahkan setiap orang yang menonton YouTube ini, supaya mereka melihat bukan hanya mendengar suatu berita, tetapi mereka berani mencoba untuk berdoa di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang membalikkan keadaan. Aku sebagai hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya orang yang berseru nama Yesus akan diselamatkan dan akan mendapat mujizat di dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Oke, Tuhan memberkati. Tetap semangat. Pak, 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 tungkat, 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 belajar. Haleluya. God bless. See you again. Bye.